Muslim yang amanah, salurkan ke salah satu di antara mereka. Insya Allah masih banyak yang amanah. Walaupun ada kucing air, walaupun ada NGO penjahat munafik yang memanfaatkan suasana dan kondisi untuk mengeruk keuntungan pribadi atas nama Palestina, lalu dia kayakan pribadinya, ada, tapi itu tidak banyak. Jangan hanya gara-gara segelintir yang tidak amanah lalu kita akhirnya menahan kewajiban kita untuk menolong saudara Palestina kita. Saudara dan sahabat-sahabatku yang beriman, ini bantuan yang keempat. Dan yang kelima, ini hanya negara yang bisa buat. Apa itu? Ad-da'mul askari, bantuan militer politik. Ini hanya negara yang bisa buat. Saudara-saudaraku, kirimkan militer kita. Bila beliau telah tampil paling depan saat ini, menyuarakan agar bisa menolong secara nyata, agar bisa membantu secara nyata, mengirimkan kapal-kapal bantuan, mengirimkan TNI, mengirimkan publikasi kepada seluruh dunia internasional apa yang harus dilakukan untuk Palestina. Nyata Pak, alhamdulillah ribuan anak-anak Palestina sudah masuk Indonesia sekarang. Alhamdulillah rakyat Palestina yang terluka, yang sakit sudah bisa diselamatkan walaupun masih 1000 orang angkanya. Alhamdulillah sudah ada di sana TNI kita yang bergerak di bawah instruksi dan izin daripada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, dan ini hanya Indonesia yang bisa buat. Maka dalam hal ini kita bersyukur. Sampai saat ini kita bersyukur, alhamdulillah pemerintah menunjukkan kerja nyata terkait Palestina. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat, yang nomor 4 tadi, yaitu ad-damul mali wal maddi, pertolongan berupa material dan harta. Siapapun kita punya kewajiban. Saya menyarankan, ini beruntung bagi yang mau mendengarkan saran ini, dan beruntunglah yang tidak mendengarkannya. Terserah, saya hanya tukang sampai. Apa yang harus kita lakukan, saudara muslimku? Di setiap rumah kita, siapkan sunduk khusus, celengan khusus. Angkat satu orang saudara muslim kita di Palestina yang masih hidup, apakah anak-anak kecilnya, apakah seorang jandanya, apakah seorang dudanya, apakah rakyat sipilnya yang masih hidup, angkat dia menjadi anggota keluarga tetap kita. Terserah yang mana yang Allah pilih, pokoknya saya ambil satu orang. Saya ansornya, itu muhajirinnya, gitu Pak. Lalu kalau kita makan, niatkan ini makan pagimu wahai saudara muslimku di Palestina, masukkan ke celengan itu. Kalau kita makan siang, ini makan siangmu wahai saudara muslimku di Palestina, masukkan. Berapa kira-kira jatah makan kita itu? 7.000, 8.000, masukkan angka segitu ke dalam celengan itu Pak. Berjuanglah. Saya sekarang saya suami, istri, ada 3 anak, tambah 1 orang lagi di Palestina, jadi 6 yang harus kita carikan nafkah hidupnya. Ini anjuran saya. Lalu akhir bulan buka, salurkan kepada NGO muslim yang amanah, NGO muslim yang kita yakini sudah benar-benar bergerak lillahi ta'ala. Insya Allah setidaknya Allah menganggap ada iman di dalam dada kita, walaupun itu masih iman paling rendah, saudaraku. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin innahu kana ghaffara. Sallallahu. Perjalanan hidupnya berjalan secara standar dan normal. Bisa tidur di dalam kamar, berselimut, bahkan pakai kipas angin atau AC. Besok sudah ada tersedia makanan. Di dapurnya ada stok makanan, di dalam kulkasnya ada makanan. Dia masih ada rumah walaupun ngontrak, masih ada tempat dia mencari kerja, masih ada tempat anak-anaknya bisa bersekolah, masih tersedia kehidupannya. Hadirin, dalam keadaan begitu, dia tahu ada saudara muslimnya yang tak bisa tidur. Bukan hanya karena mereka kelaparan, bukan hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas hidup, tetapi betul-betul kehidupan itu sendiri sudah direnggut dari mereka. Kita merasakan bagaimana hidup berjam-jam tanpa ada listrik. Penderitaan apa yang bisa kita rasakan? Gangguan apa yang bisa kita dapatkan? Berjam-jam.
sehari semalam, kerugian negara nggak kira-kira. Bagaimana kalau air putus? Sudah kelimpungan kita, nggak karu-karuan seperti orang gila. Bagaimana kalau rumah terbakar dan tidak ada lagi tempat untuk pergi, mau kemana? Tapi hari ini semuanya klop, 10 bulan dirasakan oleh saudara muslim kita di Palestina, khususnya provinsi Gaza. Saudaraku, mereka memang tegar. Demi Allah, mereka memang sabar. Dan mereka sudah tidak lagi berharap kepada makhluk yang ada di muka bumi. Mereka hanya yakin Allah ada, Allah maha hidup, Allah pasti akan berpihak dengan mereka. Luar biasa. Ketegaran mereka, kesabaran mereka menyebabkan banyak yang tersentuh. Satu bumi hari ini banyak yang mengakui dan bahkan berpihak kepada Palestina. Bahkan rakyat-rakyat negara-negara kafir yang ikut mensupport Israel, rakyatnya turun berjuta-juta ke jalanan, ikut menyuarakan keberpihakan kepada Palestina, ikut menyuarakan boikot produk-produk Israel, ikut menyuarakan boikot produk-produk Amerika, dan mereka menuntut merdekakan Palestina, merdeka Palestina. Masya Allah. Dan sudah banyak yang terinspirasi, masuk Islam, dapat hidayah, melihat ketegaran yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Hampir 38.000 yang syahid. Ini angka-angka manusia. 38.000. Mayoritas adalah wanita, anak-anak, dan rakyat sipil. 2 juta manusia dipaksa mengungsi. Kalaupun ingin kembali, rumah telah hancur. Dalam pengungsian mereka pun diserang, dibakar tenda-tendanya, dibom, dan mereka pun terbakar hidup-hidup. Itu manusia loh Pak. Kita di sini aman. Kita di sini bisa hidup normal. Ada masjid, kita bisa melaksanakan salat 5 waktu. Alhamdulillah. Masih ada tempat bekerja. Kita masih bisa menghasilkan uang. Kita masih bisa makan pagi, makan siang, makan malam. Alhamdulillah. Rumah-rumah sakit kita mau kemana? Pergi berobat? Ada, lengkap. Fasilitas negara ada. Jalanan umum ada. Kita mau apa? Mau ke minimarket, ke supermarket? Ada. Dan alhamdulillah bank-bank yang ada pun ada angka-angka kita di dalamnya. Saudara-saudaraku, hubungkan yang pertama tadi, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, dengan kejadian yang kedua. Apakah kita tidak merasa magnet hadis ini tersedotlah orang-orang yang tidak peduli dengan saudara muslimnya di Palestina? Sudah Buya, kami sudah bantu beberapa kali. Untuk Palestina, alhamdulillah, kami ada menyumbang 100.000, 1 juta. Kami ikut Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami katakan juga alhamdulillah. Tapi pertanyaan hamba Allah ini, wahai hamba-hamba Allah yang ada di dalam masjid ini. Apakah rakyat Palestina yang masih hidup hanya makan 1 kali dalam seumur hidup mereka, sehingga 1 kali kita beri itu cukup? Mohon dijawab. Apakah mereka dijajah hanya 1 hari, sehingga hanya mereka memberikan perlawanan hanya cukup 1 hari? Atau sampai sekarang mereka tetap dijajah? Kalau jawabannya adalah mereka butuh makan minum selama mereka hidup, dan mereka akan terus memberikan perlawanan perjuangan selama mereka masih dijajah, seharusnya prinsip kita adalah selama saya masih hidup, selama saya masih hidup, selama saya masih bisa, maka saya akan tetap membantu saudara Palestina saya sampai saya meninggal atau sampai Palestina merdeka. Begitu. Itu prinsip yang harus ada sebagai tanda kita orang beriman. Minimal tunjukkan iman paling rendah yang ada di dalam dada kita. Jadi kami menganjurkan ada 5D atau 5 dal yang harus kita berikan untuk Palestina. 5D ini, D yang pertama doa. Dan ini yang paling cepat. Bagaimana kalau doa pun tidak kita persembahkan untuk Palestina? Selalu kita doakan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, usaha kita, dan sebagainya. Kapan masuknya Palestina dalam doa kita? Wahai kaum muslimin. Padahal itu tanda iman paling rendah. Wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman paling rendah, kata Rasulullah. Berdoa untuk saudara muslim kita di Palestina. Kami ingatkan dari sekarang ke depan.
Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berdoa. Dan tidak ada yang bisa menghalangi doa itu untuk sampai dan dikabulkan oleh Allah. Minimal doakan saudara Palestina kita bila memang masih ada iman di dalam dada kita. Yang kedua, dakwah. Sebarluaskan apapun perkembangan, progres daripada perjuangan, penderitaan rakyat Palestina, apa-apa yang telah diberitakan di media-media yang bisa terpercaya tingkat nasional dan internasional, sebarluaskan agar dari orang yang tidak tahu banyak yang tahu melalui media-media kita. Para dai-dai, para guru-guru, para mimbar, para ulama, dosen-dosen, rektor, dekan dan siapapun, pimpinan-pimpinan perusahaan, bos-bos di toko-toko, di warung-warung, di kedai-kedai. Sebelum buka acara, sebelum mulai belajar, sebelum mulai buka toko, kumpulkan karyawannya. Doa dulu untuk Palestina. Kasih tahu info terbaru untuk mereka. Melalui media, dakwahkan. Itu cara kita menolong Palestina. Yang ketiga, diayah. Promosikan, iklankan. Apanya dipromosikan? Apa yang harus kita iklankan? Apapun yang terkait dengan Israel. Promosikan. Ini loh produk-produk Israel. Ini loh cabang-cabang, perwakilan-perwakilan anak-anak perusahaan Israel seluruh dunia. Ini mereknya, ini barangnya, semuanya iklankan agar umat ini tahu yang mana yang harus mereka stop untuk tidak pernah membelinya, untuk tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saudaraku, iklankan semua produk-produk barang-barang Amerika yang masih bisa kita elakkan untuk tidak membelinya. Itu cara kita menolong saudara Palestina kita. Karena ini disampaikan oleh para pejuang di Palestina. Kalian bisa tolong kami dengan cara kalian stop mata rantai ekonomi mereka dengan tidak membeli produk-produk mereka. Dengan itu kami anggap kalian sudah ikut membantu kami. Setiap uang yang kita belanjakan ke barang-barang milik Israel, milik Amerika, Inggris, negara-negara yang mensupport genosida Palestina, setiap uang itu Rp1.000 kah untungnya, Rp500 kah untungnya, berarti di situ ada harta kita yang dijadikan peluru membantai saudara kita di Palestina. Maka kita pembunuh saudara Muslim Palestina kita. Wahai calon-calon mayat, wahai calon-calon almarhum, kita semua akan pindah alam. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan pertanggungjawabkan apa yang pilihan yang sudah kita lakukan untuk terkait dengan Palestina. Pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah ad-da'mul mali wal maddi. Bantuan berupa uang serta material yang ada. Kirimkan selimut, kirimkan baju dingin, kirimkan tenda, kirimkan uang untuk beli makanan yang bisa mereka makan, buah-buahan, barang-barang kebutuhan harian. Apa yang bisa kita kirimkan? Kirimkan ad-da'mul mali wal maddi. Alhamdulillah, banyak di Indonesia ini NGO Muslim yang amanah. Salurkan ke salah satu di antara mereka. Insya Allah masih banyak yang amanah. Walaupun ada kucing air. Walaupun ada NGO penjahat munafik yang memanfaatkan suasana dan kondisi untuk mengeruk keuntungan pribadi atas nama Palestina, lalu dia kayakan pribadinya. Ada, tapi itu tidak banyak. Jangan hanya gara-gara segelintir yang tidak amanah, lalu kita akhirnya menahan kewajiban kita untuk menolong saudara Palestina kita. Saudara dan sahabat-sahabatku yang beriman, ini bantuan yang keempat. Dan yang kelima, ini hanya negara yang bisa buat. Apa itu? Ad-da'mul askari. Bantuan militer politik. Ini hanya negara yang bisa buat. Saudara-saudaraku, kirimkan militer kita. Bila beliau telah tampil paling depan saat ini, menyuarakan agar bisa menolong secara nyata. Agar bisa membantu secara nyata. Mengirimkan kapal-kapal bantuan. Mengirimkan TNI. Mengirimkan publikasi kepada seluruh dunia internasional apa yang harus dilakukan untuk Palestina. Nyata Pak, alhamdulillah ribuan anak-anak Palestina sudah masuk Indonesia sekarang. Alhamdulillah rakyat Palestina yang terluka, yang sakit sudah bisa diselamatkan walaupun masih 1.000 orang angkanya. Alhamdulillah sudah ada di sana TNI kita yang bergerak di bawah instruksi dan izin daripada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dan ini hanya Indonesia yang bisa buat. Maka dalam hal ini kita bersyukur
Sampai saat ini kita bersyukur, alhamdulillah pemerintah menunjukkan kerja nyata terkait Palestina. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat, yang nomor 4 tadi, yaitu ad-damul mali wal maddi, pertolongan berupa material dan harta, siapapun kita punya kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu ya, tadi sudah menyimak ya, mendengarkan ceramah dari Ustadz Zulfikar ya, kalau nggak salah Zulfikar, yang mana tadi beliau menyatakan bahwa pemerintahan ya, presiden sekarang saat ini tidak tinggal diam untuk membantu warga atau masyarakat di Gaza sana, di Palestina, yang mana itu sebuah kemuliaan ya, sebuah kehormatan ya bagi negara kita, negara Indonesia ini ya Bapak Ibu. Dan ya kita tahu ya di sana sama-sama ya Muslim gitu ya, Islam, dan ditinjau dari sisi kemanusiaan ya itu merupakan ya perbantuan secara sisi kemanusiaannya, sosial gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya, alhamdulillah ya, pemerintahan sekarang turut andil dengan sangat-sangat aktif banget membantu warga di Gaza sana. Oke, itu dia ya, video kali ini. Semoga menambah wawasannya dari Ustadz tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.